Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini diberikan kembali kesempatan untuk hidup. Hari ini semoga banyak hal baik yang terjadi ya. Dan kita percaya kalaupun ada hal-hal yang kurang baik, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Karena hal baik pasti akan datang pada waktunya. Mari bersama-sama kita pujikan PKJ 125. PKJ 125, Dia sanggup. PKJ 125, Dia sanggup. Kita pujikan bersama-sama. Dia sanggup, Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dicelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup. Ku tahu Dia sanggup. Ku Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kami, menolong kami. Tapi kadang-kadang kami yang tidak berani untuk melangkah dan mengambil dan menyambut anugerah-anugerah Tuhan. Mampukan kami juga untuk sanggup melangkah hari ini, dan sebelumnya kami mau dengarkan sabdamu. Mampukan kami mengerti dan memahami. Kami serahkan dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Hakim-Hakim 13, Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai yang ke-8. Hakim-Hakim 13 1 sampai 8. Hakim-Hakim 13 1 sampai 8, dengarkanlah sabda Tuhan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang kau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepada aku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minum minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa kita tuh sampai hari ini melewati begitu banyak hal. Berganti-ganti presiden dipimpin dengan berbagai jenis orang, dan bangsa kita yang dari zaman penjajahan kemudian merdeka, kemudian ada banyak drama-dramanya dulu, masalah dalam kebangsaan, masalah internal. Kita sudah melewati banyak hal. Tapi karena memang Tuhan sayang ya sama negara kita,
makanya kita sampai hari ini bisa bertahan. Bangsa yang menurut saya sih agak aneh, bangsa tuh biasa satu daratan gitu, satu tanah. Kita terpisah-pisah. Jadi kalau di bangsa lain bilangnya satu tumpah darah satu tanah, kalau kita tanah air, karena bukan cuma tanah, ada air juga di antara pulau-pulau yang begitu banyak, yang seharusnya secara komunikasi susah, tapi Tuhan bikin bangsa kita tetap bertahan sampai hari ini dengan berbagai suku, dengan berbagai agama, dengan berbagai kepentingan. Tapi karena Tuhan peduli, maka bangsa kita bertahan. Nah, bicara soal kepedulian Allah, Allah juga peduli kepada bangsa Israel. Bangsa yang menyembah berhala, yang sering lawan, yang sering mendua hati. Tetapi bangsa ini tetap dikasihi. Sekalipun 40 tahun mereka harus ditindas bangsa Filistin untuk menegur bangsa ini supaya mereka bertobat, tetapi Tuhan setia dan Tuhan tetap mengasihi bangsa ini. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang morat-marit, pemimpin yang gak ada, Tuhan memberkati seorang dari luar suku bangsa Dan, istri dari Manoah yang mandul, yang seharusnya tidak bisa punya anak, tapi dipakai Tuhan dan mengandung seorang anak laki-laki akan menjadi hakim bagi umat. Manusia itu, sekalipun kita sering berdoa, baca firman, sekalipun Tuhan menampakkan diri kepada kali-kali, tapi manusia tidak pernah sanggup memahami rencana Allah. Dan wajar, akhirnya Manoah juga kurang percaya, apa iya benar istri saya itu bisa melahirkan. Dan yang menarik adalah kalau Bapak Ibu baca terus sampai bawah, Manoah itu memohon, kemudian berjumpa dengan Tuhan, dan akhirnya punya anak. Dan kita belajar dari kejadian Manoah ini, orang tua dari Simpson, bahwa kita perlu mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang tidak tahu. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa mengetahui rencana Allah. Sehingga kalau kita nggak tahu, ya udah, gak usah kita sok-sok tahu, gak usah kita memaksakan apa yang kita mau. Toh kehendak Tuhan pasti lebih baik dari kita. Yang kita belajar hari ini, kalau hari ini mungkin ada hal-hal yang di luar dugaan kita, ada hal-hal yang mungkin tidak seperti yang kita sudah rancangkan jauh-jauh hari, atau mungkin hari ini kita diganggu, dikecewakan oleh orang, percayalah bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar yang kita nggak lihat sekarang. Dan belajar beriman di tengah-tengah tantangan yang ada. Dan proses Tuhan tuh nggak selalu sebentar, banyak yang bahkan bertahun-tahun. Sama seperti kejadian Manoah ini, wah dia udah hamil tua, tapi tetap dipakai untuk jadi hakim, memimpin umat dengan baik. Sehingga biarlah hari ini kita juga bersandar pada Tuhan. Setiap rencana Tuhan yang mungkin belum kelihatan, proses hidup yang rasanya lambat, nggak usah takut. Banyak tokoh kitab yang bahkan lebih lambat lagi proses hidupnya, tapi mereka tetap setia, tetap percaya karena tahu bahwa Tuhan memelihara, dan terbukti Tuhan selalu pelihara. Semoga hari ini kita juga bersabar pada prosesnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar untuk melihat campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, berarti kami harus sabar, karena tidak selalu seperti waktunya kami, yang sering banyak sesuai waktunya Tuhan, dan tidak selalu sebentar, kadang butuh waktu dan proses yang lebih lama. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan bersabar dalam proses hidup kami hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang kami tempuh. Biarlah kami bersabar dan berproses dengan Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.